Ya. Benama pilkam lagu pendeta haman siapa membahon. Ya, istilah kontan nami hubani pendeta nomor doding tak. Halo, inang pendeta nomor doding hama memilih. Halo, inang pendeta nomor doding tak. Nomor doding tak. Ya, suaramu inang pendeta. Apa dong? Ya, nomor doding tak, bani Bapak Pendeta nomor 3. Doding ambilan untuk 26 Juli 250 ayat sada tambah tolu. 250 tenan. Ya, benar. Doding kon kita holong na humbani Tuhan. Ya, buka kita. Haleluya nomor 350. Aisara das kubani tolu. Aisara pakon tolu. Ya. Holong na humbani Tuhan. Naro humbai Yesusin doding kon kita. Holong na humbani Tuhan. Naro humbai Yesusin. Holongi Tuhan tai sai kana on maholongi das kaya olapani Gak lupa dosa di paluan kata. Ayat tolu. Tak saksi on maha tadi baina oma koi patudu on marosuni semaluaganumi sai sondang kon mahulungi dan saya golani aseha lupa dosa ipaluanai bata. Martonggo mahita. Iulakon hanami, maka tahun terima kasih kubamu Bapa, ibagas Tuhan Yesus. Alani tong-tong doham, maka somani hanami, menramoti hanami, das kubani sadarion. Siul urunami, ibagas manak kasih hatamu, asinton dimuna pasing mengajari hanami, asih hatamu, boy iarusi hanami, papasingham hanami haganuk Tuhan, asih boy diar merdalan persermonan nami. Terima kasih kubamu Bapa yang doskon hanami pendeta nami, nama bahon sermon bani bot nyarion, hamang urupi memberi gogoh kubani sedia. Ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin.
Ya, yang doskon hanami mah bani pendeta. Ya, dari bukan kita bahwa 9 tanggal 10 Juli 2020 5 Musa bindu 10 ayat 10 tolu dan subani 10 pitu. 5 Musa bindu 10 ayat 10 tolu dan subani 10 pitu. Sediar nama sahur ma hitung-hitung. Kita lapo-lapo. Meningon marpesta lapo-lapo hang pituari dokahni. Anggo domma ipatupu ham buah ni pardogianmu akon pangilanganmu. Maningon marmalas ni urham bani pesta muai. Ham akon anakmu, akon borumu, jabolonmu dalahi pakon jabolonmu naburu. Halak levi, halak dagang, natading maetek, pakon nama balu itong-itongahmu. Maningon pituari dokahni ham marpesta bani Jehova ne batamu, bani yanang sipilihon ni Jehova. Ay pasu-pasuon ni Jehova ne batamu maham bani haganuk gogo ni tanahmu, akon bani haganuk korja ni tanganmu, si marmalas niuhur tumang maham. Maningon 10 hali ibagas setahun roh segala dalahi na itung-itungan asyam kulo bani Jehova ne batamu, bani yanan sipilihon ni Jehova. Ay ma bani pesta ruti naso ni garan, bani pesta minggu, akon bani pesta parlapo-lapoan. Sing boleh merambung tangan roh marbarang ise kulo bani Jehova. Danuk ini memberi marguru ku bani na terberi tangan ni, romban ku bani pasu-pasu na bineri ni Jehova ne batamu bamu si percaya dasni. Ita ganupan adong tolu hali bagas setahun perayaan besar atap hari raya keagamaan ni halak Yahudi bani teks 9 na iperintahkan ne bata marhite Musa na maningon ipestahon si dia. Tujuan ni tolu perayaan besarai ay ma memperingati kepemimpinan ni bata ado penremotkon perpuluhon ni opung ni halak Israel ijia. Perayaan ay ma perayaan pertanian. Aparlobe pesta atau hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Nah, paduahon pesta hari raya panen disebut hari raya 7 minggu. Jana ibagas perjanjian baru disebut mai hari raya Pentakosta. Nah, patuluhon ay ma teks 9 pesta tap hari raya pengumpulan hasil tanah atap disebut mai pesta lapo-lapo atap hari raya pondok daun. Jadi hatulusi perayaan besaron sarupa do fungsi ni bani bangsa Israel ay mana memberi panorang bani sidea laho parsaran berhenti bekerja jana paingat konsidia ada peristiwa penting ibagas sejarah ni sidea nasihol iwariskon idingat jana itu menekankan ada nilai-nilai yang telah membentuk si dia gabe umat pilihan ni bata. Jadi hatulusi prayanon mukah ni diambil alih dari kaum Kanaan. Doposi masuk halak Israel hu tanah Kanaan jana iwarnai dengan ciri khas Israel. Contoh nih perayaan roti tak beragi atau perayaan Paskah mukah ni yedongkon bani ari sabat dasu bani ari sabat berikut nih. Padahal perayaan sabat lang termasuk bani perayaan Kanani. Berarti iduga mai
unsur sabatai ay maciri kas Israel na ipamasuk hubani perayaan Kanani itambahkan bani pesta ay. Jadi haturangan ni kumbani tolu perayaan begalay no kan perikopon khusus marsingati pasal pesta hari raya Pondok Daun atau pesta lapo-lapo atau pesta hari raya pengumpulan hasil tanah atau pengumpulan panen. Jadi pesta nah pasti berkaitan dengan sejarah pondok-pondok daun atau lapo-lapo nagabe ciri khas ni perayaan. Jadi mengirikon tolu Musa 20 tolu ayat 30 ada subani 40 tolu anggoya tahun pondok-pondok atau lapo-lapo aima sada ianan yang bersahaja napa ingat kon Israel bani panramution ni nebata bani masa pengembaraan ni opung ni sidia hinan ihalimisan sadokah 40 tahun tading maopung ni sidia hinan i tenda-tenda i pondok-pondok i kemah i lapo-lapo do keluar hun halimisan do keluar hun Masir menuju Kanaan. Berarti tading masih dia ikemah atap di pondok atap di lapo-lapo sebagai perumahan sementara pai madasi dia hu Kanaan. Tapi anggo kita pulangan atap 5 Musa pitah anggo barhon pesta Pondok Daun sebagai pesta ziarah. Namaningon irayahon bani tempat kudus yang dipusatkan di Yerusalem. Jadi mengirikon tolu Musa 20 tolu pesta lapo-lapon ipamasa waluari. Marhitei tadi konsidia rumah ni Marianan masih dia sadoka waluari i pondok-pondok atau lapo-lapo i kemah-kemah nah terbuat dari pepohonan. Tapi mengirikon ayat 10 tolu bani 9 ijon ya tahun pesta lapo-lapon ipamasa pitu hari. Jadi asli nih pesta lapo-lapon itu nukan sebagai pesta pertanian. Ya untuk merayakan pesta panen gandum, pesta panen anggur, minyak zaitun, akon buah-buah nalegan. Janah bani ayat 10 nah si dia nasi hol mandalan kon pesta lapo-lapo ay. Ya tahun ni John maningon marmalas niuhur ham bani pesta muay. Jadi maningon marmalas niuhur do si dia sadoka maka malas kon mangulop kon pesta lapo-lapo ay. Riap pakon tangisi ni rumah ni nabolon ni halak levi halak dagang na tading maetek pakon na mabalu ay mapeserta ni pesta lapo-lapo ay maningon malas niuhur. Seng boy dong na marungut-ungut. Pori ni pe itadi kon rumah ni tadi si dia tokin ilapo-lapo di kemah-kemah untuk memperingati sonaha hinan nebata manramot kon opung ni si dia. Jadi sadoka na pitu hari ay marua si dia. Bani panorang ay. Sadoka pitu hari igalang kon halak Israel ma galangan situtungon korban bakaran hubani nebata pakon ari pawaluhon ay mapuncak ni pesta ay martupu mausay si dia bani ari na pawaluhon ijay patupu si dia ma buah ni pariyaman ni si dia panen anggur panen omay nokan pakon buah-buah nalegan pakon galangan situtungon korban bakaran hubani nebata. Jadi taganupan jadi anggo ipamas sama ay bani nebata iya tahun bani ayat 10 seng bulih si dia roh bani pesta ay dengan tangan kosong. Bani ayat tahun seng bulih marambung tangan roh barang isi hulo beni tahuba.
Porinokan lumay tadikon mungkin horjani, rumahni, 7 sampai 8 hari. Dang boy si dia roh dengan tangan kosong. Jadi atap aha pariaman ni si dia juma, ibuan mai sebagai galangan ni si dia, galangan ucapan syukur, galangan hatarima kasihon ni si dia hubani naibata. Itu adalah sebuah ketetapan, kewajiban bani ibadah ni halak Israel. Halani aima, pori ibuan si dia galangan nai, tujuan ni halani, doma parlobe nebata, manobus si dia, manggalangkon diri ni, gabe naibata ni si dia. Dupai, bani ayat 10 itu, aha na sihol ibuan si dia ay, ijon ya tahun, terguru hubani na terdere tangani, romban hubani pasu-pasu na binere ni Jehovah nebatamu bamu. Jadi ganup hasil pariaman ni si dia itu haruslah berdasarkan kemampuan ni si dia, romban hubani pasu-pasu na dop ibere nebatamu bani si dia. Seng boy halani paksa. Tapi halani kemampuan, halani motivasi na doma ijalo si dia perlu be ay haganupan kumbani na ibata. Jadi haganupan ziarah atau serta kalapu-lapuai nukan membuat galangan sebagai tanda syukur. Bahasa nebata doma menramut kon opung si dia apa ganupan generasi ni si dia secara terus menerus. Dasubani panorang. Haunani dong tolu iban kanami John Holy Boy i pari kembangkon hita na parlobe hita aima pengembara pangisolat do i dunia. Jadi tonga-tonga ni pangisolatan ay pasti wedo pahara na idopakon hita Bapak Inang. So naido agi wedo pangurupion na ijalo hita bani nebata na patut siya malas konon bani pangisolatanon. Halanyay ma ganup hita pakon pangisi di rumah ta yotang nebata bako mardingat apa mangolopkon perayaan panramotion atau pemeliharaan ni nebata na ijalo hita terus menerus sadoka i pangisolatanon. Napaduahon dumo hubani topik minggu persombahon apa galangan hubani Tuhan. Ijon berarti boida kita seng tersirang persombahon pakon galangan. Galangan ay mabuah persombahon hubani Tuhan. Mardingat kinadiar ni layak ni. Persombahon ta dingat kita itu fokus hubani Tuhan, sedo hubani jolma. Halanya diarma ingat kita bahasa kita masih bagas panramotion atau pemeliharaan ni naibata halaniay. Nah tanggung jawab iman ta ipasir-sir hita ma itonggon kita malobe galangan ta nagabe tanda syukur. Bahasa naibata doma manramot kon masarion na perlu bata ipasir-sir itonggon kita magalangan syukurai kun rumah tabe pai mai paondo subani kuriain. Jadi John maningon yarusi hita domak nan di galanganay. Gabedalan doa ayat bahagian ni persombahonta kubani. Berarti yang persembahan memberikan, menggalangkan na terbaik kubani nebata. Na patuluhon ibagas na manggalang Bapak Inang sedo dalam rangka manupaki nebata hita ija. Ang gumanggalang pe hita bagala tapetek dumuhu bani na dop ipasir-sir kita sedo dalam rangka manupaki nebata songon kita manupaki keluargata asomanta bani pesta-pesta i dunia on. Tapi halani doma parlobe, doma inikmati hita, doma ijalo hita
pasu-pasu ai fumbani nebata domai tobus Kristus kita. Jadi sedo menggalang kita supaya mendapat ini, supaya ini, supaya ini. Tapi halani doma anjalo. Jadi patut mahita menggalang konuse kubani nebata halani doma ijalo hita pasu-pasuni. Tentu ibagas sikap na manggalangon, ibagas malas nyuhur mahita mangondoskon, mamboban galangan taai, romban hubani kemampuan ta, romban hubani motivasi ta, memberi sebagai tanda terima kasih honta hubani nebata, sedo ibagas na paksa atap ungut-ungut. Padahal kita mau ungut-ungut ibagas na paksa atap pakai bagi galangan nasihol ondos kononta bagal nyuhur peai atau persembahan bulanan perpuluhan peai gurani atau galangan peai dauk ma motivasi ibagas na terpaksa atau pungut-ungut atau dauk ma ibagas na memberi hita ya tak mungkin ulam pawi pak perangir nami sonon magilah. Jangan lihat orang ketika kita mau memberi hubani Tuhan. Aima lobenaus boy ponus kami bahan sermon ambilan tanggal 10 sia Juli. Terima kasih. Ya, terima kasih mah hubani inang pendeta. Dong tulu hal nakona ipadas aplikasi ini teneh dalam konteks ambilan bani tanggal 10 sia. Ya, ibadah nami panorang nama nukun, nama nambahi kasih kita mah ibadah nami panorang. Ya, isembata. Bisa Pak Ika? Ya, hembata. Nah dong, isi. Ya, domana kenai ibu kita dalam konteks Quran di minggu ta memberi persembahan bani Tuhan dalam konteks topik 6 bilata bani hembadi 5 Musa 10 ayat 10 tolu dan 10 itu. Bisa membata. Ya, wani inang Anita. Ya, coba saya melihat di sini. Yang menjadi kata kunci yang bisa saya ikuti, yang bisa saya lihat dari Ulangan 16, itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-15b. Kita lihat ayatnya yang ke-15b. Sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dari konteks kitab 5 Musa atau Ulangan, ini adalah konteks di mana di sini Allah menyatakan ketetapan dan perintahnya pada bangsa Israel yang yang sudah melintasi perjalanan yang begitu rumit dari Mesir menuju ke tanah yang ditunjukkan kepada Allah. Dan ketetapan serta perintah Allah ini ditujukan kepada umatnya Israel supaya Tuhan Allah memberkati mereka. Jadi artinya kalau kita lihat ada beberapa poin-poin yang penting di sini, perintah Allah supaya Tuhan memberkati umatnya adalah dengan melakukan 2 poin yang penting, yaitu kalau saya perhatikan di sini adalah tentang bagaimana memberikan beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-15 itu, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Jadi artinya Allah
memilih tempat baginya untuk umatnya menyembah. Jadi artinya ini menggambarkan satu kekudusan akan ibadah. Jadi saya tidak tahu bagaimana konteks zaman sekarang ini ya, kita lihat apalagi dengan COVID atau pandemi sekarang ini. Bagaimanakah seseorang bisa memang betul-betul sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan? Kalau zamannya bangsa Israel dulu kan wajib mereka itu. Bahkan ketika Tuhan membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir, dia menyatakan kepada Musa, mengatakan kepada Firaun supaya aku ingin membawa bangsaku ini ke tempat ibadah, di mana ibadah itu adalah tempat yang aku pilih. Jadi kalau konteks ibadah sekarang ini, disinilah jemaat sebenarnya ditantang. Apakah kita memang sungguh-sungguh sudah beribadah seperti apa yang Tuhan pilihkan? Misalnya, kita ini kan sekarang beribadah di rumah kan, di rumah karena suasana COVID ini. Apakah cara kita beribadah itu, apakah sama sakralnya ketika kita beribadah di gereja? Jadi kalau kita lihat kan, ya banyaknya orang beribadah memang di rumah, tapi seperti menonton ibadah, tidak masuk ke dalam ibadah atau kebaktian. Ya bisa sambil makan kacang dia mendengarkan pendeta berkhotbah misalnya, atau mengikuti lagu-lagu dia santai dengan kondisi yang ya tidak seperti orang beribadah. Jadi konteksnya, kata kuncinya adalah bagaimana bangsaku, bagaimana umatku bisa bersukaria, bergembira dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama adalah melakukan ibadahnya dengan ibadah yang seturut dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, sebagaimana seperti tema kita, persembahan apa galangan bukan Tuhan, itu adalah memberikan persembahan kita. Makanya di sini saya melihat ayat topiknya itu membawa persembahan bagi kemuliaan Allah. Ini dirangkum di ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Jadi ayat yang ke-17 di situ dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Artinya persembahan yang kita berikan itu bukan sekedar kita datang beribadah tidak dengan tangan kosong, kan di ayat yang ke-16 dikatakan jangan dengan tangan yang kosong, tapi harus membawa persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kayak konteks Hari Raya Pondok Daun ini, kan ada 3 di sini judulnya, 3 hari raya utama. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi kuncinya di sini adalah Allah ingin memberkati umatnya. Tapi di dalam konteks Perjanjian Lama itu berisi tentang ketetapan dan perintah. Ini perintah kan gitu. Jadi artinya ada 2 hal itu yang penting tadi. Kembali lagi kan, yaitu kita beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, seperti ada yang tertulis di dalam kitab yang ditulis oleh Paulus itu di dalam, kalau tidak salah dalam kitab Roma itu ya, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Itulah persembahanmu yang sejati. Jadi itulah kehendak Allah, persembahan hidup kita yang sejati, ibadah kita yang sejati. Jadi kira-kira itu yang bisa saya tangkap, Bang. Ada 2 hal di situ yang penting, yaitu ibadah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita memberikan persembahan atau galangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Inang Situa Anita. Adong 2 hal nakuna ibadas tentang memberi persembahan jangan dengan tangan kosong. Siapai ikuti pembani Roma 12 ayat 1, pakun 2, nah itu mempersembahkan galangan, nah sesuai hubani harosun di Tuhan. Aidah kita pembani Roma 12 ayat 1 pakun 2. Ya, terima kasih. Dongpe, Mbata. Ya, saya mungkin Bang menambahi Bang. Ya, baik Kak. Ya, Bani ayat 15, ini kan ada yang disebut maningun pitu ari dokahni ham marpesta Bani Jehovah. Tay batamu Bani yanan sipilihon ni Jehovah. Ya. Jadi tadi memang sudah disinggung situa Arwan tadi bahwa Roma 12 ayat 1 dan 2 itu bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi Udidahi John adong kaitan nih pitu ari dokah nih
Biasanya angka pitu itu kan angka yang sempurna, menyatakan kesempurnaan. Kemudian yanan sipilihon ni Jehovah, ya, yanan sipilihon ni Jehovah. Jadi anggo ikatkan hita hubani angka 7 dengan Roma 12 tadi, kalau mungkin sonari homa hita marpesta terus menyembah Tuhan selama 7 hari 7 malam kan. Tapi mungkin di John Boy simpulon nita, tapi garis tarik kita garis bahwa kita harus marpesta bani Jehovah selama hidup kita, mempersembahkan hidup kita secara hidup. Jadi setiap kehidupan kita, tubuh, roh, dan jiwa kita itu dalam setiap detiknya itu maningun yondoskon hita bani Jehovah. Itulah aima mungkin sebagai pesta ucapan syukur hubani naibata. Ya. Jadi dah kanami jona dong pituon adalah kesempurnaan. Kita harus secara sempurna menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup hubani naibata. Aima mungkin Bang tambahan, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menambahkan ahan dok ipat orang inang situa anita aruan nakonaitan yang hembani Roma 12 ayat sada pakun 2 adong kata pitu hari ijai artini haganup goluhta aima gabe sada persembahan namang goluh na berkenan hubani Tuhan ijape kita marianan ia iparhorjaan di rumah ta masing-masing kita mas sebagai persembahan namang goluh hubani Tuhan ibata. Terima kasih Pak Ika berhenami panorang hubani hasoman parhorja atau padong nama nukun antap berbagi kesaksian. Ya dong Pe. Ya Pak Ima pedas beranami hubani inang pendeta dong nakonai 2 na memberi tambahan penjelasan nah ada menurut inang pendeta menurut empat orang nakonai. Unmute pendeta. Ya, terima kasih Bani masukan menindang aruan Bapak Distri Purba. Jadi Bani ini ambilan on yang tersirang pakon kita kalau Musa do Musa na bahat ijai dong angka-angka bilangan-bilangan na boy pakai untuk sebagai ambang bagaimana Allah menramotkan bangsa na pinilih niya. Jadi memang ijon bangsa Israelon sebagai bangsa pilihan sadokah halimisa si dia, sadokah pengembaraan ating lapo-lapo aima proses nina bata membentuk si dia gabe bangsa pilihan bangsa na kudus paima masuk si dia hu Kanaan. Itu tuh ijon si dia doma dibentuk oleh Allah untuk fokus mengirikon ketetapan atau aturan na kumbani nebata. Karena makanya dah subani panderangon soal ibadah panatik tumang do bangsa Israel. Panatik tumang lur-lur tu pandoding non si dia menggalang pe ibagas na bulus niuhur do jana adong piga-piga syarat pandi galangan nasihol ondos kronis dia lang boy adong cacat pakon naligan maningon bersih ma. Makanya ketika ikaitkan kita di masa pandemi bagaimana sikap kita di rumah di masa pandemi anggo iubungkon kita pakon kesakralan ni halak Israelon mandalankon persembahan di dia ibadah di dia. Tentu ia porosai hita do bahasa rumah taai ma gereja neteket gereja kecil rumah aido parlobe ianan
marsombah, marsaur, martonggo hubani nebata, itonga-tonga ni persauran pakon pangisi ni rumah ta. Nah kesakralannya. Jadi di masa pandemi, dong piga-piga teknis na iberhita hubani paguran ni Korea. Adong marti soft copy, live streaming, Zoom meeting, pakon naligan. Demo hubani kesepakatan tak kemampuan ni hasil siron ni paguran ni Kuriata memilih hubani ibadah hai. Tentu anggo beribadah di rumah, nahas sikap ta i gereja anggo tahun jongjong, porini pe adong panduan ilobeta mariteon di laptop, handphone, atau TV, irikon hita mahoma, nahayat naya tahun si paragendai sebagai pemimpin ibadah. Riap kita jong. Undul, mandoding jadi, makanya bani pengantar ni setiap ibadah kan ibain tim multimedia do. Kita beribadah bukan menonton, bukan sambil makan, sambil minum, sambil tiduran. Tapi nah sikap ta i gereja atau arah ya ilangi i persoalan kita arah kiblat. Tapi nah akhir sironta bagaimana enaknya kita untuk beribadah antara iban kita arah altar nih. Nah penting kesepakatan atau pasir siron kesiapan hati kita dengan pangisi di rumah ta untuk mandalankan persembahanan aido nagabe kesakralan ibadah hai. Jadi sedo ketika perdalan persembahan ya diikuti dari awal sampai akhir. Tapi kan bani teknologi dong homa ido pakon kita tantangan misalnya sinyal, terkadang data voice tiba-tiba golap, mago. Nah kita harus persiapkan ketika itu terjadi. Kalau itu nggak sampai, data atau pakai data kita nggak sampai untuk mengikuti itu semua, masih ada soft copy yang bisa kita ikuti bersama. Jadi anggo martonggo. Jadi boy bagi petugas nih tonga-tonga nih paguran ni kuliah atau keluarga ini. Kesakralan itu ada pada bagaimana kita secara bulat niuhurta memulai dan mengakhiri ibadah itu untuk Tuhan, bukan karena sebuah keterpaksaan atau melah kita tangga dong mendoding kita lang. Jangan karena itu, tapi bagaimana karena kita terdorong untuk terima kasih Tuhan bani masa pandemion kami sihat pe itu pagi hamor je nami maka lang ipatur kita berlalu hari-hari ini tanpa merondos marsombah bani nebata. Nah padua pun pemberi galangan. Ijen menarik memang galangan sedo pitah bentuk duit ini. Anggo hinanay bani halak Yahudi Israel itu pendoai domuhu bani kapasitas ni halak golongan doya bani na ngundoskon galangan ni dong misalnya anggo status ni ibagas hitung-hitungan di masyarakat itu menentukan galangan apa yang akan dia persembahkan kepada Allah. Jadi kalau bani panorangai anggo golongan atas doya maka dia akan mengorbankan lembu atau sapi. Kalau golongan menengah galangannya ayam kambing atau domba, tapi kalau golongan bawah dia akan mengorbankan burung tekukur atau anak merpati. Jadi songon bahasa itu bani Lukas 2 ayat 24, ingat kita cerita Yusuf dan Maria ketika membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem. Yusuf dan Maria membuat galangan burung sesuai dengan status mereka sebagai golongan bawah. Jadi dia terima lang ketetapan peraturan sisonayai idalan kon bani panorangon. Ambit idalan kon bani panorangon itu masuk golongan ama ita. Jadi makanya sesuai perkembangan zaman galangan bani hajaudio nai i duit kon mai i bani jamanta.
Jadi por ini pe iduit kon ulang namin lase. Atau misal ni dong pesta gatiso na ito ni kaluarhan gereja ni, anggoy gereja ni dong ketetapan maningon sonon sa kalimboras, sa tungang kalimboras. Tapi halan ni kaluar ya kun gereja ni, ipay teknik, lagi boto si diay. Jadi nakamahita por ini pe Allah tidak melihat kita status mana sekarang. Rupdo status ta sebagai halak pardosa. Tentu status sebagai halak pardosa na doma itobus Kristus menjadi orang-orang merdeka. Tentu berangkat hanjai mahita pemberi galangan terima kasih galangan bagal ni hurta bani panupakion ni nebata kubata. Janah anggo lebih meluas ay sangon bani Rom 12 ay galangan na manggolo ay ma akula mo. Ondos konon ma tubuh jiwa roh ini sepenuhnya. Gak bisa setengah. Gak bisanya pikiran, tak bisanya hati. Sepenuhnya tubuh jiwa roh ondos konon mohon hibul. Ngwetan halak toba hibul berarti totalitas. Baik itu talenta, baik itu kehadiran, pakon nalegan. Dong bata na ondos may galangan na misbo na boy pasonangkon uhur ni bata. Jadi sikap ta ay ma ibagas na tulus ma. Jangan karena bagal tu dai. Oli gabe kurang bata. Pikir ko nari pater kan naik doang ngujol ma. Hitung mengalir tapi nggak mau membagi. Tapi kita nggak hanya seperti itu. Bagaimana Allah sudah memberikan dirinya, bagaimana kita juga sebagai anak-anaknya, walaupun mungkin tak bisa seutuhnya kita berikan tubuh jiwa roh ini untuk melayaninya, tapi setidaknya kita berikan selagi napas ini masih ada, selagi hari masih siang, mari berikan tubuh jiwa roh ini. Akulah tahun gabe galangan na manggolo bani Jehovah. Jadi anggo bani Pak Wapeng emang gati ang kapitay sempurna. Anggo ibungon kita pumay apun 7 hari penciptaan Allah. Berarti hanjai 7 hari itu Allah mau mengingatkan kita bahwa ibagas na pijari piay idalan kon hita pesta, ibagas na gokma dalan kon hita. Ibagas na gok sempurna. Kalani sebagai pesta orang Kristen ianggap kita pesta iman. Pesta iman, pesta syukur selama hidup masih diberikan. Mari kita kita desain, kita jalankan, kita persembahkan semua pesta itu sebagai pesta syukur kepada Allah. Tentu anggodo magok ay, tentu anggodo lang urah be kita orang tungut. Misalnya bani pesta olop-olop. Adong misal di gugu olop-olop sekian. Gugu resort sekian. Jadi domai tinting misal ni PMJ. Tiga sektor tetap keluarga naro. Ipatugah ma bani ketua sektor aseboy ijoj. Tapi ternyata ya banyak tantangan yang terjadi. Kadang nggak masuk data, terkadang hurang masih panganon, lang dapotan haganupan, adong mamanutugut mulak ma. Kalau ni mulak, ang pala may hubayar gugu tayo na ujung ni yarah mengarah mahubani ngut-ngut. Jadi ang gugokdo ikemas kita ay desain kita, ipersiapkan kita memang untuk Tuhan. Bukan hanya untuk pabagalhon dirita, maka dauh mana namarguran nungut-ngut ay. Adoh kita may. Jadi sedikit na hurang lobi sempurna kita igoki kita ibagas na marsiurupan. Mandalan ko na yan. Terima kasih. Hubani inang pendeta, adong saranari, pai melanjut kita hubani tanggal 26 Juli. Adong Ada pertanyaan, Bang. Pendeta nami, ise? Ada pertanyaan dari Situ Martina melalui YouTube, Bang.
Pertanyaan ini sonan pendeta. Sarupa do maknani pesta lapo-lapon dohot pesta pariama IGKPS. Umban situ Martina hun YouTube. Makasih. Ya, birhanami panorang kembali inang pendeta. Terima kasih. Jadi nokan badi mukah ni teks sambilan non badi pengantar watahon bahasa tolu perayaan besaron aima perayaan pertanian, perayaan pariama tepanen. Berarti sarupa mai. Anggo bani sidia dong bain pariama anggur pakunaligan anggo bata pesta pariama ta pesta panen. Anggo bani buku keuangan GKPS lang pariama ibain jait ni. Galangan galuh. Puri ni pelak semalungun ijai kan margaluh do, tapi lang ganupan sunari. Lang perjuma. Jadi tahu marpesta pariama. Jadi marpariama sedo untuk pitah perjuma. Tapi banyak ganupan bagi ini aktivitas, bagi ini profesi ta, kandong do buah ni horjatai. Makanya bani bibel kita hondo buah pertama, buah sulung ni horjamu, pendoskoran mai perlo bay hubani na bata. Jadi bagai profesi ta bapaina marpariama do hita. Dong noy marpariama tiap minggu, tiap bulan, dong lang tiap hari. Tapi setiap hari, setiap detik kita ini sedang pesta panen. Marpariama do pak Tuhan. Alani hanjai do ijalo hitai, tentu mulak ma kubani sebagai simada buah ni horjai. Ia do masuk-masuk tanah, asih tanah ayam mengeluarkan buah ni tanah. Ia do masuk-masuk hita gabe jorgit kita, gabe tetap kita semangat perinipe bagi tantangan hidup pakon kita badi masa pandemi, tapi kan marbuah do ganupan. Sing mungkin mitur soh kita, galek kita ipaturut badi masa pandemi. Tapi Allah pastilah memakai setiap orang, bahkan orang yang tidak kita kenal untuk memelihara kita, mengurupi kita. Ijaima pesta pariama marhite aganupan profesi adong bat. Jadi ulang simpan kita sendiri. Pita parjuma do marpariama, ulang hutan dari pariama lang. Jangan simpan sendiri. Anggo doma idaihon hita. Adoy. Sinur na pinahan gabi na niula. Anak-anak pediar. Bujur-bujur. Laboritan malum pakunalikan por ini pedong na masih bergumul. Tapi jai suka duka ini itu mengingatkan kita untuk terus-menerus bersyukur sebagai buah syukur buah pariamata ubah itu. Terima kasih. Ya, alani sonari 5 menit nari dong papan orang hubata. Pai majam onom. Dong ating suku-suku ni nang pendeta nami. Anggo itorih kita konai dalam rangka penjelasan hubani 5 Musa 10 ayat 17. Ijai ganuk tene membere marguru hubani natar bere tangani romban hubani pasu-pasuni na binereni Jehovah nebatamu bamu. Anggo ikaitkon hiton hubani 2 Korintus dalam konteks perjanjian baru ayat 2 Korintus sia ayat 7. Ya tahun ganuk ma jinul julni uhurni ulang ma hubani borat ni uhur atap halani paksa ai halongi nebatado halak na malas uhur memberi. Nah aduh kita mengkait konon dalam konteks perjanjian lama bani pesta lapo-lapo pakon 2 Korintus sia ayat 7 na setiap minggu hampir ibasahon para agenda paima patutuhon galangan. Ya, yang daskan nami bani nang pendeta. Don't speak. Dunia kan. Hubani Jerusalem minang pendeta. Tupak ku Jerusalem 2 Korintus sia.
terima kasih bani Kusukuni Bapak Kurangir. Dua Korintus 9 ayat tuon, pasti beda konteks pakon 5 Musa 10 anggo bani 2 Korintus on dalam rangka kuria mengerupi kuria Korin mengerupi memberi tupak hu Jerusalem. Por ini pesi dia berhaurangan do, tapi boy do ibagas berhaurangan si dia, ipatubu si dia tupak hu Jerusalem mengerupi kuria na membutuhkan pengurupion na Jerusalem. Atau pala ni kelaparan kaya tap nalegan na pasti on dalam rangka kuria mengerupi kuria. Jadi songon kita mai gab songon teman GKPS gabe kuria nasari ini marsiurupan baik dalam rangka diakonia sosial pakon nalegan itu juga dalam konteks mengurupi. Situ halani perlu marhalobihon kita berkelimpahan berlebihan, makanya kita mau memberi kepada yang membutuhkan, tapi ya dalam konteks anggo iberi si dia tupak ku Yerusalem, makanya ijon ipuji do si dia ilobe di halak Makedonia halani sir marsiru panibagas na marahurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, rumah hampir pas jam onom. Anggodong na hurang holi boy menyusul tene bani sermon na mangihut. Penari dasma kita bani sermon tanggal 26 Juli yang bersama kami bani Bapak Pendeta Jemi Raya Sumbayak. Yari tagalupan, dimasuki kita bahan sermon untuk tanggal 26 Juli. Minggu Papituhon do Trinitatis. Ambilanta kembali Yohanes 10 ayat 31 das subani ayat 35. Sonon ma isobut. Titah na baru pasal na marsiha holongan. Jadi doplao ia hudarat ia tahun Yesus ma. Si pasanga pormanuan anak ni Jolmain anjahan na ibata marsangat marhitehonsi. Anggo marsangat na ibata marhitehonsi pasanga pon ni na ibata ma ia ibagas diri ni. Anjaha para ma ia pasanga pon ni. Hanima anak-anakku, tokinari mangdoahu rapakon hanima. Pindahan nima maahu, songon na 20 tahun bani anak Yahudi. Sonai do tahonon ku benima. Seng tarbain hanima roh ku bani si parayakon kai. Titah na baru do hubere banima. Aima ase masih holongan hanima sama hanima. Songon holong ni urhu banima. Sonai ma masih holongan hanima. Kunjon ma botohon ni januk halak. Susian ku hanima. Anggo masih holongan hanima. Sibar Jaima Daphne. Diar kita ganupan nahinargani Tuhan
secara konteks latar belakang ambilan ton aima sada bagian kumbani perjalanan ni Yesus laho mandopakon pesta Paskah, secara khusus pesta Paskah ni halak Yahudi na ipamasa i Jerusalem. Matupo do Jesus rapako janah bani partupuan ai adong piga-piga pahara na terjadi. Adong piga-piga kegiatan na idalan konsidia. Riap mangan, riap minum dosi dia. Janaon ma na gati itangar hita isobut perjamuan makan malam terakhir. Paduahon ibahen Yesus do sada usihan hubani susian ni marhite na mangadongkon mamurihi nahe ni ganuk susian ni. Na patuluhon ilumbahon Yesus do pasal ahana siol masabani. Termasuk pasal si Judas nasihol matahihonsi. AGP bani teks niam bilang tahun di atas ni teks niam bilang ta i ban Yesus ada praktik ya, tapi sasitong ni susian lang mangarusi maksud ni Yesus ay isedo halak nasihol matahihon sitin. Ipagol pa Yesus do bahasa barahma roh panorang ni. Mungkin secara hitung-hitungan tinggal beberapa jam saja. Tinggal beberapa hari saja. Dia akan ditangkap, dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati disalibkan. Pai mamasa ai secara hajol maon tentu kondisi ai adalah sesuatu kondisi yang menakutkan. Akibat ni Yesus sendiri selaku jolma sonai age hubani susian anggo tiba ma panorang ni terjadi na masaai. Tapi taganupan itonga-tonga kondisi ai itonga-tonga domadohor panorang ni itonga-tonga bani kalangan ni sedia sendiri huntonga-tonga ni susian ni adong nasiol matahiosi tetap ope Yesus mewariskan sada pahara nama harga tumang. Tetap ope Yesus fokus bani sada pahara
na perlu tumang bani goluni na persaya ay ma holong. Anggoy basahita bindu 10 ayat 1 nini sonon ipataridakon maholong ni rosi ujung nadong bani i duniaon. Tong pataholongi ni hinan bani sidia. Agepe lapi terjadi ay Yesus itu akan menunjukkan kasihnya sampai akhir hidupnya. Termasuk marhite perjumpahan di sedia, pertukuan di sedia. Paima masuk, paima tertangkap Yesus. Masih ibain Yesus haganupanay. Riap martupu, ibere mangan, riap minum, diburihi nahe ni susian ni termasuk nahe ni si Judas na sihol matahionsi, nini bani ayat 15 binduon, haganupanay ibain Yesus, ay si tiruon do hubere banima. Ase ibain hanima songon na hubainin benima. Di akhir perjalanan, di akhir memasuki perjalanan hidupnya selaku manusia, Yesus mau memberikan si tiruon, contoh. Itulah warisan yang paling berharga siol bereon ni Yesus hubani susiani. Janah bani ayat 10 bindu ni sobut. Anggo ibo tohanima main, martua mahanima nama korja honsi. Si tiruon na ibere Yesus ay holong horja pelayanan, horja yang menghamba, yang mau membasuh kaki para murid-muridnya, anggo yorjaun susianayay, nini martua mahanima. Bersukacitalah. Prinsip pertama adalah orang yang mau melayani, orang yang mau mengasihi, prinsip pertamanya dia akan bersukacita. Jana hita haganupan asal holongai dohoma age nasiho lambin ipamasmas, lambin ipatakas, lambin itingkat kon kualitas ni, marhite teks ni ambilan tahun. Tita na baru pasal na marsi haholongan. Ipukah do teks niam 9 tahun doplaho ia ay masih Judas sambungan ni ayat 10 tene hindu 10 ay doplaho si Judas hudarat janah Yesus sendiri membotoh ahado maksud ni si Judas lahu darat. AGP susian nalegan seng mambotohai. Halani memang bahat tafsiran makatahon. Halani si Judason ay ma si jolom puro-puro
dia adalah bendaharawan, HP konteks perjumpaan ada makan dan minum, ibagas pikiran susian nalegan, Judas ailau darat, halani ia dos bendahara, dia mau membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh pertupuanai. Banihatan na pondok ibagas pikiran susian nalegan, mungkin Judas pergi keluar hanya mau membeli perbekalan, makanan, minuman, roti, dan lain sebagainya. Asyadong si panganon ni si dia, bani namar tupuai. Tapi Yesus sendiri mambuto. Bahasa perdarat ni si Judas ay dalam rangka matahiron Yesus. Jana hita ganupang mase dokos si hudarat si Judas maluar Yesus kubani susian naligan. Masih lape sanggahi bagas gilahia. Betul pertanyaan teologis dohomat ini. Mengapa Yesus memulai percakapan tentang kita na baru pasal namar sahiolongan ipukah dokos si kudarat si Judas. Kita ganupan memang adong do tafsiran maka tahun hanya orang yang setialah, hanya orang yang jujurlah yang mampu mengerjakan titah nabaruan. Si Judas lang termasuk ibagas saya. Tapi ambah niai Yesus mengidah bahasa perdarat ni si Judas ay halani tujuan ni ay malahom matahion iya lahom menjual si Yesus mengidah perdarat ni si Judas ay momentum laho pasangap kon anak ni Jolmain. Maka ni mitoria tahun. Si pasangapon manuan anak ni Jolmain anjahan na bata marsangap marhite honsi. Partahi ni si Judas sada sisi ay mapengkhianatan, tapi bani sisi ni Yesus itu adalah momentum bahasa ijai ma panorang ni si pasangapon anak ni Jolmain, Yesus ay sendiri. Anjahan marite Yesus ay marsangap homa na ibata. Bani ayat 31 dasubani ayat 32. Ipaturut Yesus do si Judas ay matahihonsi. Secara hajul maun sa sitong ni, ang godoma ni boto dong haso mandiri siol matahihon diri, toturado mitor ni takap lobia. Rado mitor ni pisak. Rado mitor ikompirmasi hitat ini. Tapi Yesus paturut kon si Judas hudarat lahom matahihonsi. Halani memang bani Yesus ay dodalan na laho pasangap konsi. Perdarat ni si Judas ay ma dalan hubani Yesus hubagas parmateni, parpuhoni, pakon parnaik ni
ku surga. Kita ganupan bani Yohanes 10 ayat 4 das subani ayat 5 ya tahun dosonon. Doma hupa sangat ham itanohon. Doma hudop kon horja. Nabi nerehonmu batku. Si horja hononku. Sonari pe bapa. Pasangap hama ahu hulambungmu. Songon sangapku. Sangga ilambungmu ahu. Sanggah lape adong duniaon. Artinya hita ganupan proses na maningon idala ni Jesus marhite na itahion si Judas iya na maningon tartakap iya, maningon iuhum iya, maningon mate bani hayu persidang puho humbani na mate naik kunaguri atas. Itu adalah dalam rangka makurjahon hagalupan horja na dop ibere na ibata hubani. Jana haganupan horja ay makorhon hasangapon hubani Jesus sendiri. Kita ganupan ipake dohata si pasangapon dipermuliakan, diagungkan. Ang gubani teks niya bilang to ng wiyetong hita adong 5 hali ipake hataon tini dalam konteks kata kerja dan kata benda dan kata yang lain. Ang bahasa hita bani 30 sada si pasangapon manuan anjaha naibata marsangap 2 ayat 32 marsangap naibata pasangapon ni naibata anjaha barahma iya pasangapon ni adong 5 hali hata si pasangapon marsangap. Artinya kata ini menjadi sangat penting dalam konteks hamatian ay dampak na itahion si Judas Jesus ay dalam rangka dalam konsep pasangap kon Jesus sonay age pasangap kon naibata. Bani hatagorik si pasangap kon dipermuliakan mararti duai dalam rangka tujuan untuk meninggikan dan menghormati, untuk memuji, untuk menghormati. Jadi Yesus ipasangapai dalam rangka untuk ditinggikan, untuk dihormati, untuk memuji. Parmate ni Yesus ay dalam rangka untuk ditinggikan. Kita ganupan bani ayat 30 ipatuga Yesus do bahasa barahma jupa panorang ni lang ria be pa konsidia. Anggi bahasa hita bindu pitu ayat 30 isobuti jai jadi nini Yesus ma tokinari mando aurap pakon nasyam
dopai laho maahu marayak na marsuruahu. Hataon secara khusus bindu pitu ayat 30 ipadas Yesus hubani si pambubay ni halak Israel. Si pambubay ni halak Yahudi. Bahasa permisin ni Yesus ay laho marayak Bapa na marsuruh si marhite parmate pakon parnaik ni. Halani barahma ia laho Misir, ibere Yesus ma tona parentah na baru hubani tusia naik. Aima ayat 34. Parentah hita haganupan ipake do bahasa ibagas bahasa Yunani entole. Berarti titah na baru, parentah na baru adalah perintah langsung Allah. Makanya bani sisi nalegan gati do parentaon isobut hukum Kristus, hukum kasih. Usih parentahai songon parentah ni kepala tentara hubani prajurit yang harus dilakukan. Parentah ni raja hubani rakyat yang harus dilakukan. Jadi kita na baru do na hubere bani nasyam ini bukan saran lang tene, tapi perintah. Ini bukan opsional. Lang isuruh kita memilih perintah na lama do atau na baru. Ini bukan opsional, tapi perintah yang wajib. Kita gandupan ijado kebaharuan ni tita na baruai. Halani anggo marsiha horongan do bani padan na basaiya pe doma adong parentahai. Bahkan ripun ni sagala tita. Seng pitah tita na 10 eten. Songon na boto kita adong lebih kurang 613 titah aturan bani halak Yahudi. Ripun ni haganupan titah hai pe bani perjanjian lama aima maka holongi nai bata sonai age maka holongi jolma. Pitah bani padan na basa iya maka holongi jolma ayat taon usih songon maka holongi dirita. Kita mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita. Sehingga Bapak Inang anggoy pardiatehita secara sastra ipake do kata baru titah na baru seng marhite kata neos. Anggo neos itu adalah baru, new. Baru dalam artian baru saja ini ada yang pernah. Atau ompe ongga. Ompe mamuka. Tapi yang gue perhatikan secara sastra, kata baru na ipake aima kainos. Kainos do ipake kata ni, lang neos. Kainos itu lebih kepada kualitas. Bukan sebuah peraturan yang baru. Artinya kita ganupan secara singkat, tita na baruai, parentah na baruai
adalah perintah mengasihi dengan kualitas yang lebih baik daripada mengasihi dalam konteks perjanjian lama. Anggo konteks perjanjian lama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah neos, tapi dalam konteks yang bilang tahun mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah kainos, kasih yang terupgrade kualitasnya. Kasih yang lebih berkualitas. Ijama kualitas na terupgrade. Letak kebaharuan ni parentahai aima, anggo bani padan na basa iya, maka holongi hasoman usih maka holongi dirita, tapi kebaharuan ni parentah na baruan aima, maka holongi hasoman songon Yesus na maka holongi hita. Marsiha holongon mahani samahanima songon holong ni urhu banima. Kasih kebaharuan kita adalah mengasihi orang seperti Allah, seperti Yesus yang mengasihi kita. Jadi kualitas standar dasar kita mengasihi orang lain bukan diri kita, tapi standarnya adalah kasih Yesus yang telah kita terima. Halani hita ganupan, anggo dirita do nagabe standar hit maka holongi halak nalegan, maka kasih kita itu bisa bias. Bisa kemana-mana. Bisa pilih kasih. Bisa turun naik. Tapi kebaharuan holongai anggo berlandaskan seperti Kristus yang mengasihi kita, maka kasih itu akan stabil. Kasih itu tidak akan pandang bulu. Kasih itu tidak akan seperti umpan balik. Tapi kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban. Jana bani teks nalikan tahun. Holong si bagalan aima anggodong halak naramam berehon hosahni. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus. Jana hita haganupan, anggo ibasa hita homa, kata kasih yang dipakai dalam teks ini adalah agapo atau agape. Alani songoni boto kita, buedo macam-macam kasih bani konteks sastra Yunani. Adong filia, adong storge, pakon, adong agape, pakon bue sa sitong ni jenis-jenis holong. Tapi naipake bani teks tahun, holong aima agape. Dan agape itu songon na ibotok kita adalah kasih Allah kepada manusia. Ang giumungkon hita hubani Juan Nestulo ayat 10. Bahkan kasih Allah itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan hartanya satu-satunya. Paduaon hita ganupan ijado kebaharuan ni tita na baruan. Ang ibasa hita bani ayat terakhir kunjon ma botohon ni ganup halak susyang kuhanima anggo marsiha holongan hanima. Kebaharuannya adalah dengan kita hidup di dalam kasih agape, maka orang lain akan melihat bahwa kita adalah murid Tuhan.
kasih yang kita praktikkan di dalam kehidupan kita itu akan menjadi penanda bagi orang lain bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita adalah orang yang percaya. Kita adalah pengikut Kristus. Jadi anggo standar nih holong ai madirita itu belum bisa memberikan pertanda bahasa hita ai masusian ni Tuhan Yesus. Tapi anggo holong ai ma holong agape holong na baru, maka itu akan bisa memberikan pertanda penanda bahwa kita adalah murid Yesus. Tentu hita genupan domu hujai adong piga-piga pahara na boy dibuat hita nagabe refleksi. Jana domu hubani topik ni mingguta holong gabe parentah na baru. Na parlobe aima bani sada Korin 10 ayat 10 isobut. Adong tolu na tetap. Tapi haholongan aido si bagalan. Tidak kita bapenang sonahap peran sentris ni holongai. Adong tolu na tetap tapi si bagalan ay maholong. Jana holong ni Yesus do holong sigi jangan. Ibagas guluk. Tentu anggusonai. Para kita maholong ni Tuhanin. Ihagulukon hita maholong ni Tuhanin. Perluhon hita maholong ni Tuhanin. Ulang holong naligan. Secara khusus dalam konteks situasi pasonari. Napaduahon maka holongi ay maparentah ninay bata. Jana maningon gabe identitas duay bani haganup na persaya. Maningon boy maidak kalak on kalak na persaya mo. On sirik kon Jesus mo. On susian ni Jesus mo. Marhite holong agape na dalam konhita ibagas buluta. Napatuluhon, adong sada ungkapan humbani Martin Luther King Jr. makataon sonon. Apabila seseorang bekerja sebagai penyapu jalan, ia harus menyapu jalan bahkan seperti Michelangelo melukis, Beethoven menciptakan musik, atau Shakespeare menciptakan puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik, sehingga semua penghuni sorga dan bumi akan berhenti dan berseru. Di sini hidup seorang penyapu jalan yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Cintailah yang menghasilkan perilaku seperti itu. Cinta, kasih adalah energi yang mampu mengikat komitmen menjadi perilaku dan tindakan nyata. Kita ganupan secara singkat Martin Luther King Jr. makataon. Setiap orang yang percaya itu dalam semua aspek kehidupannya, aspek pekerjaannya, dia harus melakukannya dengan cinta. Maka lihat, hasilnya akan sangat luar biasa. Seng halani paksa. Maka hasilnya sangat luar biasa. Napatuluhon bapay nang hita ganupan, dalam surat pertama atau
bani istilah populer nini enklisik ni Paus Benedictus pasal 15 pasal 16 hon. Nomor judul Deus Caritas Est atau God is Charity. Allah itu murah hati. Bani enklisik niai Paus Benedictus pasal 16 makatahon. Kasih itu bukan hanya sekedar sentimen perasaan. Jadi lang soal perasaan holongai Bapak Inang. Melainkan tindakan kehendak. Jadi kasih itu harus menjadi kehendak yang ditindakkan. Kehendak yang dipraktikkan. Di pihak Tuhan, kasih dinyatakan sebagai inisiatifnya. Nini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kasih itu adalah inisiatif Tuhan yang memilih kita. Ketika kita mengalami kasih Tuhan bagi kita, sukacita dikasihi membuat kita pun ingin menanggapi kasih itu. Dan Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita genupan jawaban kasih Allah itu adalah kita hidup di dalam kasih. Kita melakukan kasih. Secara khusus di tengah-tengah kondisi sonarion ini. Kasih kita itu memang harus lebih berkualitas. Kasih kita itu harus kita praktikkan ukuran ni langsongon hubaku lang. Tapi ukuran kasih yang harus gereja lakukan bani kondisi pandemi on aima songon holong ni Tuhan. Kita harus melakukan. Janah aido Bapak Inang na idah kanami, na ipahami hanami, na yorjahon para medis bani panorangon. Itonga-tonga keterbatasan alat pelindung diri, itonga-tonga keterbatasan alat-alat medis yang sangat memungkinkan mereka juga menjadi terpapar. Si dia makorjaon holongai melampaui kekuatannya. Mereka melakukan holongai. Ya panami itu bukan soal pekerjaan saja lang. Sekalani si dia para medis asior jaun si dia hilang. Tetapi mereka mempraktikkan kasih Yesus itu. Mereka tidak takut. AGP sasitong 5 biar doten. Tidak mungkin tidak takut. Tetapi takut itu mereka lampaui. Karena mereka memiliki kasih yang mau dibagikan dengan merawat para pasien yang terpapar virus. Maka tidak salah bagi piga-piga negara mereka dinobatkan menjadi pahlawan. Bani Barbaron ulang tahun kemerdekaan di Prancis, maka para medis itu menjadi tamu kehormatan pada perayaan kemerdekaan di Prancis. Memang orang yang memberikan kasihnya melampaui batas kemampuannya, dia memang patut menerima penghargaan. Jana aido nai praktikun Yesus. Dia melakukan melampaui batas kemanusiaan. Jana bani ujung nia tahu. Si pasangapon maia songon nai bata nai pasangap. Terima kasih ma ondos use ubani moderator tulang peranger. Ya, terima kasih Bani Pendeta Nami. Ya, duma ganjang ipat orang pendetata mengenai ambilata tene. Aima Humbani Johannes 10 tolu. Aima ayat 30 das kubani 35.
Ya, anggodong suku-suku hembata, sharing, birahanami panorang. Isa mahembata, birahana siam tanda ni teneh. Aku satu, Bang. Ya, silakan. Aku mau bertanya, Pak Pendeta, ayat 33B. Ayat 33B, di sana dikatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ini mungkin dalam konteks secara fisik waktu Yesus dengan para muridnya. Jadi kalau sekarang konteksnya bagaimana? Berarti kita hanya bisa datang kepada Tuhan dalam bentuk roh. Tolong diperjelas Pak Pendeta. Terima kasih. Di suku-suku nuban inang sama sepaluna leban turuan. Langsung may balusi pendeta namin wabay. Pay mana lain. Ayat birahanami panorang hubani pendeta. Ya. Inang lumban turuan. Jana. Para ni teks ay mabinduwalu ayat 50 siya. Tapi ni Yesus mahubay si dia buido ho sana majir sama di bapa. Ya, binduwalu ayat 20 sada. Ya tahun. Jadi ini mau saya membalosi si dia. Kalau aku mau jadi pindah nasam mau, anda mati mana siang di bagas dulu nasam, anda senggoy nasam rohus, Musi raya kontai. Kita ganupan mungkin kalau gue tafsir nami pasal onten. Nah jelas domai patuga Yesus yang si para yakon ni aima ija bapa ni Marianan. Aima surga. Jadi tempat aima surga. Lang dong tempat naligan. Memang mungkin dong mau guys sermonon hitaon. Memang anggo manggoluh pehita kan kita masuk ujai. Pakon napaduahon anggolang persaya hita sengbo hita masuk ujai. Kalendong yanan naligan. Ya. Istilah naligan ada kamar yang lain selain surga, aiman neraka. Jadi tempat nalangbui si paraya kontai, si paraya kondisi sianai na manggulu hope aima surga rumah ni bapa ai. Lang tempat naligan tini. Jadi boido hitara pakonsi. Tapi na jelas oleh terlihat dosa si Tomli tidak ada tafsir yang lain bahwa yang dimaksud dengan tempat yang tidak bisa kita masuki adalah surga hasonanganai anggo sanggah idunion pehita ketika kita masih hidup. Nai manang naboy iberi hanami tulus sukunon. Terima kasih Ya. Pak Poranger. Terima kasih ya Birahanami.
Ise amina konai suku-sukun ni hubani inang sama Paulina tene. Ya hubani inang kakak setua laria. Mungkin bisa bertanya, tapi saya juga ada pelajaran baru yang bisa saya lihat dari penjelasan Pak Pendeta melalui teks. Dimatikan aja videonya, Kak. Supaya jelas suaranya, Kak. Dimatikan videonya. Ya, videonya. Video. Oke, ulang, Kak. Dalam ayat 34 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu sama Hanima seperti aku mengasihimu. Berarti seperti Yesus mengasihi kita. Jadi dalam Taurat dibilang kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi seperti yang dibilang pendeta sangat jelas berbeda. Ternyata kita sebagai tolak ukur untuk mengasihi sesama tidak cukup dengan dasar seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, ternyata perintah baru yang diberikan Tuhan di sini seperti Tuhan Yesus mengasihi kita supaya orang lain bisa melihat kita bahwa kita adalah murid Yesus. Dan seperti kasih Yesus itu dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi sangat menarik dari saya bahwa mengasihi sesama itu nggak cukup dengan seperti diri kita sendiri, tapi sering kita contohkan juga sama orang lain. Mengasihi sesama itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ada juga sebagai pertanyaan, apakah memang Yesus melihat bahwa dasar Yesus memberikan perintah baru ini bahwa tidak cukup ukuran diri kita sendiri sebagai mengasihi diri kita untuk mengasihi orang lain. Yesus melihat itu dari sisi mana? Apakah kita tidak mencintai diri kita sendiri? Seperti apakah mungkin apakah Yesus melihat bahwa kita tidak mencintai, tidak murni ataupun tidak sempurna mencintai diri kita itu mencintai diri kita, sehingga kita tidak bisa juga ukuran untuk mencintai orang lain. Terima kasih. Ya, mungkin domai takap Bapak Pendeta nami tene. Dari saya dulu, Bang. Inang. Ya, nanti Dari silakan. saya dulu, Bang. Iya, silakan, yuk. Dari saya dulu, Bang. Iya, silakan. Silakan, Mama Fiona. Ya, oke. Saya cuma mau menanggapi pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh bersama Guru Dr. Ruan mengenai ayat yang ke-33 itu tadi. Sebenarnya konteks kasih yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta tadi sudah cukup sangat jelas sekali bagaimana kasih Kristus itu dengan karya terbesarnya adalah ketika dia sebentar lagi mengatakan akan dipermuliakan. Dipermuliakan di sini kan berarti Allah dia menyatakan kasihnya, tak karya terbesarnya, yaitu menyerahkan nyawanya kepada yang dikasihinya. Sebagaimana kasih terbesar itu jelas sekali seperti ayat hafalan yang sering kita hafalkan, Yohanes 3 ayat 6, yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Nah, dalam konteks ini kita lihat, coba kita perhatikan pasal 15 ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, ayat yang ke-15. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ini bisa juga untuk menjawab pertanyaan tadi. Ini adalah satu rahasia besar yang Tuhan Yesus tidak katakan kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Kalau dilihat dalam kitab ini, di Alkitab RAI yang dicatat di sini, ini bisa membantu kita untuk mendapat jawabannya.
di mana Tuhan Yesus tidak menyatakan ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, itu lihatlah di Yohanes 7 ayat 34, karena ada catatan kaki yang saya lihat di kitab ini. Kita lihat coba di Yohanes 7 ayat yang ke-34. Di sini dikatakan kan ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Yahudi kan, ahli-ahli Taurat. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, itu konteksnya sangat diulang lagi oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya di pasal 13 ayat 33 tadi. Dikatakan seperti ini kan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, kan katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini konteksnya adalah kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada murid-muridnya dikatakan demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid itu sangat berbeda. Itu dicatat di dalam pasalnya yang ke-14. Kan di situ dikatakan, coba kita lihat maju ke pasal 14. Dikatakan di ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada kamu, kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat yang ke-3b itu lebih jelas lagi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah rahasia besar, di mana inilah karya Tuhan Yesus yang paling besar, yang terbesar bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi setiap orang yang percaya akan selamat. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus mati, kan saat ini Tuhan Yesus ini kan hari terakhir dia menjelang dia dipermuliakan. Artinya disitulah dia menyatakan karya keselamatan, karya terbesar, karya kasih yang paling luar biasa kepada umat yang percaya kepadanya, yaitu tentang keselamatan ini. Artinya sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, kita kan diberi Roh Kudus. Roh itulah Allah itu ada di dalam kita. Nah, di sini kita yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus itu mengalahkan kematian, dia bangkit, lalu dia naik ke surga, maka di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita ada. Jadi artinya begini loh, sebagai orang yang sudah menerima Yesus, sebagai orang yang sudah percaya, tidak ada satu hal apapun yang membuat kita ragu-ragu bahwa surga itu nanti adalah menjadi bagian kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam kitab Yohanes ini. Sebenarnya Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini kenapa Yohanes ini menjadi murid yang sangat dikasih Tuhan Yesus? Di mana Yohanes ini sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu Yohanes selalu dekat. Sehingga Yohanes itu mencatat sangat detail sekali tentang kasih Tuhan Yesus. Yaitu tak kasih yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat yang dikasihinya. Jadi ini sangat menarik sekali, menjadi kunci bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk kita tidak ragu-ragu lagi tentang kasih Kristus, tentang penyelamatan. Jadi tidak ada lagi istilah kalau aku meninggal nanti, kemana aku? Bingung. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Nah, dalam konteks kasih inilah yang mau diberikan sebagai suatu perintah Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Karena apa? Karena kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Makanya di ayat 36 itu kan dipertegas di situ. Di Yohanes 13 ayat 36 kan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Yohanes juga menegaskan di dalam 1 Yohanes, kita lihat coba di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 3, ayatnya yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ini luar biasa sebenarnya kan, adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kita tidak melakukan kasih kepada saudara yang nampak, berarti kita ini adalah sama dengan pembunuh. Dan diteruskan lagi, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya, tidak ada keselamatan di dalam dirinya. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita tidak mengasihi saudara kita, kan artinya kita itu juga tidak hidup di dalam Kristus. Makanya kan kitab Yohanes ini mencatat lagi lebih jelas itu ayat 15 kan. Ayat 15, tadi pendeta sudah menjelaskan kan,
ayat 15, pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Kan, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Untuk melakukan kasih seperti ini, dikatakan kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus tinggal di dalam Allah. Karena kalau di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas sekali di pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tidak di dalam Kristus, kita tidak hidup di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita bisa melakukan kasih? Karena kalau konteksnya perjanjian lama, melakukan kebaikan itu adalah perintah-perintah dan ketetapan. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam Kristus itu berbeda. Kasih itu sudah menjadi bagian dari hidup. Itu sebabnya ini dikhotbahkan ini sangat luar biasa ini, untuk membangkitkan iman jemaat, iman kita, bahwa memang kasih terbesar sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa hidup kita ini sangat berharga. Jadi konteksnya nanti dikhotbahkan ini luar biasa, supaya jemaat tahu bahwa hidupmu itu berharga di hadapan Allah. Karena apapun kondisi kita di dunia ini, Tuhan tidak pernah memandang itu. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bahkan siapa kita? Dilayakkannya untuk kita mendapatkan surga itu. Jadi jangan ada keraguan. Itu yang perlu ditekankan kepada kita yang percaya. Jangan ada keraguan bahwa Yesus itu sudah ada di dalam kita. Kasihnya sudah ada di dalam kita. Jadi memang sulit untuk melakukan kasih. Apalagi kalau ada perselisihan di antara keluarga, di antara saudara, apalagi yang sekandung. Ini sulit. Tapi bagaimanakah kita, mari kita saling mendiskusikan, bagaimanakah kita menyatakan konteks kasih seperti ini dalam kondisi ada ketidakenakan di antara keluarga dekat misalnya. Supaya tidak menjadi satu kendala. Jadi itulah yang bisa saya tambahkan. Kiranya perintah ini bukan hanya sekedar perintah yang membuat kita terpaksa melakukan kasih, tapi kasih itu sudah ada di dalam kita. Bagaimana seperti Paulus mengatakan di konteks di Galatia itu kan, Galatia 2 ayat 20. Dahulu aku mati kan gitu kan. Ketika Yesus mati dan bangkit, nah karya kebangkitan Kristus itulah yang membangkitkan kita yang mati ini secara rohani. Kita bangkit dan kita hidup. Dan hidup kita bukan lagi hidup yang dulu. Hidup kita ini adalah hidup yang sekarang, yang hidup kita ini adalah Kristus di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam kita itulah yang mau kita hidupkan. Itu makanya kalau kita lihat juga konteks antara Paulus dengan Yohanes, ini teologinya sangat luar biasa. Karena Paulus itu juga mencatat tentang ini. Kita ini adalah bagaimana perubahan-perubahan hidup itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya itulah dia inisiatif Allah. Allah sudah menetapkan sejak dulu. Bahkan kalau kita lihat kitab Efesus kan sebelum dunia dijadikan, itu kan satu predestinasi Allah yang luar biasa bagi umatnya yang mau percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kadang-kadang gini juga Pak Pendeta, ada juga orang yang merasa kalau sudah nerima baptisan dia udah pasti selamat. Padahal dalam konteks kehidupannya dia seperti kehidupannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya. Tapi dia merasa aku selamat dan percaya. Nah, inilah yang perlu kita bahas. Ini bagaimana dengan yang seperti ini? Dia yakin aku sudah dibaptis tapi dalam konteks hidupnya tidak sesuai gitu. Apakah ini udah ada Kristus di dalam dia? Atau begini, ada satu cerita pendeta kita malah dia sudah pendeta. Tapi dia menikah dengan yang di luar, lalu dia meninggalkan Kristus. Itu bagaimana pula? Padahal dia itu seorang pendeta misalnya. Nah, itulah yang bisa saya sekaligus juga menjadi bahan diskusi mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, adong dua suku-suku nakonai, Bapak Pendeta Humbani, Inang Situa Laria, Pakon nakonai Humbani Inang Situa Fiona. Satu lagi Bang. Fiona. Silakan. Ise? Pak Untung, silakan Pak Untung. Silakan. Tunjuk tangan. Untung. Saya cuma mau menambahi supaya
nggak panjang-panjang komentar kita. Nanti nggak sampai, kalau sudah sampai pesannya sudah, terus dilanjut ke yang lain, itu aja. Silakan Hubani Pendeta Nami, suku-suku naknayai. Ya. Nah perlu biaya ma takas doi sobut bahasa Yesus itu akan berangkat ke rumah ni Bapa, aima surga. Dan jelas juga disebut dalam perlu multitafsir kita, memang lang boi kita mereaksi hujai. Agi bani sanggah persahapan pakun halak Yahudi, bani konteks Yohanes 8 ayat 21 pakun naligan. Karena itu konteksnya adalah surga. Masih hujai ia dalam rangka mempersiapkan tempat bagi segala orang yang percaya. Isi dona percaya aima na makagulukon holong yang standarnya adalah songon holong ni Kristus. Yesus itu memasuki rumah Bapa dalam rangka mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah salah satu tanda, penanda orang percaya sirikon Yesus aiman ini. Aima anggo ihorjahonni holong songon tita nabaruai. Urah do makorjaunai tetulang. Makanya anggo yubungkon hita hubani minggu trinitatis hatolu sadaonai karya penyertaan Tuhan itu kepada kita berlanjut. Halani takas do iboto mahul do. Maka diberikannya lah Roh Kudus tondu napasing. Nalau mangapiti, nalau mangurupi hita. Makorjahon tita nabaruai. Karena anggo hajol maundo galek do anggo daging. Tapi mergogo do agi tondu. Jana hagogohon tondu ay mahalani dom may bere tondui napasing ubat. Kita ganupan halanion terbuka untuk umum. Terkadang kan perdebatan sermon itu terkadang halak lang boy memisahkan antara perdebatan akademis dan perdebatan hapursayau. Itu saya juga takut. Ya. Kalian iya masih naik hatani pendita. Iya. Antara perdebatan akademis dan perdebatan hapursayau. Karena ini kan menyerempet. Maka ini sangga kuliah nami dalam sejarah Israel nindosen nami do. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah Israel. Tolong imannya dikantungi, kita sekarang pakai otak ini. Kalau ini biar dosen terganggu hapursayau. Dan itu bisa saja terjadi. Kita ganupan, mula kita hubani isu utama teksnya 9 tahun. Tita na baru, holongai. Yang sangat berbeda kualitasnya dengan holong dalam konsep perjanjian lama. Dan ini inang berwaruan itu adalah dalam konsep perintah-perintah. Ya. Itu adalah konsep hukum-hukum. Tapi dalam konsep perjanjian baru secara khusus tekston, itu adalah konsep perilaku, habitus nih halak na percaya. Memang habitat orang percaya itu adalah melakukan kasih kepada sesamanya
seperti Kristus yang telah melakukan kasih kepadanya. Aido habitat. Di situnya kita hidup. Ijaido horjani gereja. Ijaido horjani halana persaya. Maka tritugas gereja itu adalah utuh idah kita. Kita tidak cukup hanya mengerjakan bersekutu, bersaksi, tapi juga harus diakunia melakukan sebuah pelayanan kasih. Maka itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh. Dan puji Tuhan, GKPS Padang Bulan melakukan itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Tidak hanya bersaksi, tidak hanya bersekutu, tapi melakukan pekerjaan holongai. Yang mungkin ke depan harus lebih luar biasa. Melampaui ke batas kemampuan kita. Halani izin ilampaui kita batas kemampuan maka holongai. Yesus tahu kita mempunyai batas kemampuan mengerjakan songon naibennyai. Tahu dia. Halani iberedo tondu si pangapiti bata. Kita diberi roh untuk menguatkan, memampukan kita melakukan itu. Tetua itu na paling penting bata ini. Kita membuka diri, kita membuka hati, menerima perintah yang baru, titah na baru, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Sehingga bukan ukuran-ukuran kemanusiaan kita yang menjadi ukuran lang. Halanya yang ukuran kemanusiaan ta, sonaha umak koholongi diriku, ya itu akan sangat terbatas. Kan terbatas untuk kemampuanku makolongi diriku. Karena memang satu sisi yang lain memang terbatas juga kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Seperti kita mengenal orang lain. Ada keterbatasan kita. Jana. Yesus melampaui keterbatasan kita itu dan kita yakin dan percaya kita bisa melakukannya karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Sonaima Poranger moderator nami tulang. Naboy berian nami. Iya. Ada mungkin Sadanari, silakan Jan, sama Jan. Yuk. Terima kasih moderator Bang Surya. Terima kasih juga buat Pak Pendeta. Ada 2 pertanyaan menyangkut dalam hal ini. Yang pertama, dari konteks ini, apa indikator ketika gereja itu kehilangan kasih? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dari konteks ini, bagaimana kita bisa membedakan antara kasih dengan kebaikan? Karena memang banyak manusia yang melakukan kebaikan, apakah itu bisa disamakan posisinya dengan namanya kasih? Terima kasih. Ya, jadi langsung mengevaluasi pendeta teneh. Adung 2 suku-suku nakanayai. Iya, yang bersekolah nami bani pendeta. Ya, terima kasih Mbak Bani Lai Jamberlan. Purba, ya pangkas baru tadi. Ya, memang untuk menilai perlu ada indikator. Makanya Bani planning, monitoring, evaluation itu salah satu ada namanya indikator keberhasilan. Ahado indikator ini gereja yang belum mempraktikkan holongai. Songon disebut hanami dalam 3 tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, melayani, praktik holongai memang buido bani tulu arasai ipraktikon, ipatarida. Tetapi lebih takasa sitong ni bani praktik diakoni. Jadi indikator gereja
yang mempraktikkan kasihnya bisa kita lihat seberapa konsen mereka dalam praktik-praktik diakoni. Seberapa konsen mereka membuat praktik diakoni menjadi sebuah program di tengah-tengah nih Kuriani. AGP praktik diakoniai bermacam-macam. Sing kita memberi duit. Ada diakoni transformatif dan lain sebagainya. Ada diakoni karitatif dan lain sebagainya. Tapi bagi gereja adalah diakonianya adalah bagaimana memberdayakan warga jemaat. Memang Hitagendupan ini adalah kebalikan dari gereja-gereja yang ada di Eropa. Di Eropa itu kita katakan praktik koinonia secara khusus tidak berjalan. Maka gereja kosong. Tapi praktik diakonia mereka sangat luar biasa. Bahkan sing pita bani halak na persaya kepada semua orang. Sing pandang bulu. Aha agamani pakon elegan. Maka ini bani piga-piga tragedi di dunia, bencana alam agi halani tsunami, kita lihat bagaimana Eropa itu, gereja-gereja itu sangat luar biasa peranannya. Kesaksian Pehoma, mereka juga banyak mengirim orang untuk bersaksi. Tentu Hitagendupan paling penting aima, bagaimana gereja itu secara komprehensif menyeluruh melihat 3 medan pelayanannya. Itu yang paling utama. Soal begal ahani carane model nih tentu itu sesuai dengan kemampuan gerejanya. Ya. Oma, contoh nih gila kita. Sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru. Dan sekarang sedang terjadi proses belajar mengajar online. Apakah mungkin gereja melihat warga jemaatnya yang ada anak sekolahnya, tapi tidak memiliki fasilitas internet? Halanya yang gue memakai pakai data 2 kali simpati, Bapak Inang, sangat luar biasa mahalnya. Tapi anggo song nai pakai nami nai patudu sekretarista lai Wandris, iya. Kami hanya bayar 1.175.000 untuk 6 bulan. Apakah gereja bisa melakukan itu? Cek di mana warga jemaat kita, atau minimal gereja membuka gerejanya untuk anak-anak yang memang tidak memiliki fasilitas untuk belajar online. Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Tentu itu hal-hal yang sederhana, tidak begitu mahal karena gereja punya fasilitas itu. Jadi hujaima dakdanakon berangkat ke gereja, dikawal, diajari bagaimana caranya. Alilapi ganu pala membutuhkan ini. Google Classroom ini, Google Meet ini, program Google Senari. Itu salah satu contoh dari contoh-contoh yang banyak yang sebenarnya sepele dosa sitong. Banyak hal sepele menurut halak, sebenarnya itu sangat luar biasa dampaknya. Baru napa 2 hal, senahado membedahon kebaikan dan kasih. Ya. Hanami memang lapi buka hanami kamus. Ya. Apa itu kebaikan, apa itu kasih. Tapi 2 hal ini adalah sesuatu yang positif. Tapi kasih itu, ibagas pikiran nami, ibagas pemahaman nami, dia melampaui kebaikan. Nilainya, grade-nya di atas kebaikan. Karena kebaikan itu juga bisa bias. Karena sahalak parjahat pe nama dia dohuban inombahni. Ya.
Jinaha jahat ni halak, panaku pamunuh, dia akan melakukan kebaikan kepada anak-anak. Bahkan mungkin dia mencuri itu karena dia berpikir bagaimana anak-anakku kebutuhannya tercukupkan. Dan bagi saya itu sebenarnya adalah kebaikan dalam konsep berpikir. Tapi kasih itu melampaui kebahagiaan. Dia melampaui kriteria-kriteria. Dia melakukan segala sesuatunya melampaui kriteria. Kalau A, jawabnya A. Kalau B, jawabnya B. Tidak. Bisa. Kalau A, jawabnya Z. Dia melampaui. Jawabnya ketidakbaikan, kebaikan. Boido, sonai anggoholong. Tapi kalau kebaikan, rado memang head to head do ya tini. Ibagas pikir nami kebaikan itu head to head. Ya. Tapi anggo kasih itu melampaui head to head. Ya. Naima lain sabarlan naboy ibalosya nami dalam tempo yang singkat. Ya. Mungkin yang godong referensi-referensi nalegan boy itu nih. Ya, terima kasih Pendeta. Iya, jadi asetabi hubata panorangta doma hampir 2 jam 10 menit malah suhur boido ibagas nadiar sermon tamardalan minta maaf panami ngodong nasukun holi sampai idom lebih sermon tatene minta tolong halangi doma panorangta doma jam 2 jam 10 menit kita nah Zoom meeting bani persemonata bani sadarion ya paima itutup kita birehanami panorang bani sekretarista patugahkon kegiatan patar bani pertonggoan birehanami panorang. Ya, terima kasih. Nah, perlobe pertonggoan patar tetap do dibuka kita jam 7:30 melalui Zoom meeting bakon live streaming hun YouTube. Si pertugas parambilan Bapak Sama Suntung Suseno, para agenda pakon si bendoding kembali keluarga Situa Darman Saragi, tonggo syafaat kembali Bapak Situa William Saragi. Untuk hari Minggu, nomor tugas parambilan Inang Pendeta ini Girsang, para agenda Situa Andrea Sinaga, si Boban Doding Inang Samas Friska Purba, para musik Rama Saragi lagi tonggor pengganti ini, song leader Bapak Situa Budiman Damanik, Bapak Jasudi Damanik, Bakon Bapak Junawi Saragi. Pada gelangan PMJ Pakon Tingting, protokol kesehatan Situa Abdianto Hulu, koordinator sama Sudirman Girsang. Nama nomor tugas untuk pertonggoan pakon kebaktian hari Minggu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bodarion sampai idon mulai pertemuan ta, anggodong holi persahapan ya beri yatur kita liodong sadapan orang. Saya ulang dokatu kita lewat Zoom meeting teneh. Jadi setabi hubata mungkin do masalah sermon talobe masalah rapat koli bo iya atur kita atigan panorang nadiar ubani naman riakon piga hal na perlu riakon kita. So naman lebih hapkon hanami bani Bodarion minta maaf bani haganuk kekurangan. Ya sonari asih tutup pendeta tama duding ta haleluya nomor 240 aluh ayat sada pakon pitu 240 aluh ayat sada pakon pitu. Uhaholongi ham gogohku. Siapa holi Bapak Pendeta ta nama nutup pakon tonggo pasu-pasu. Uhaholongi ham gogohku. Uhaholongi ham gogohku. Uhaholongi ham tong-tong loading kon hita. Uhaholongi ham gogohku. Uhaholongi ham tong-tong. In mamar hite nambainanku
Kumbani Uhur Ho Dagia Rosina Matea. Matonggo maita. Jadi itu Pak sembah nami ubah Tuhan, halani doma boy magdalang, sermon nami secara daring, AGP mungkin ijai ijon sedong kahurangan, tapi panai maningon do tetap terima kasih kun hanami. Andoa ma Tuhan, mariti na belajar hanami pasal hatamu, dan bintambah pangarusion sonai age. Hapor sayon nami lahu mangirik kun ham. Sihol mardumu sirang mahanami kun mediaon jana ilanjut kun hanami horja nami ibagas borninon ase marpasu-pasu maham banami gano. Ibagas Kristus Yesus hanami matonggo hubamu. Amen. Biar mahita matonggo, mariti tonggo na pinudakon ni Yesus hubani Yesus yani. Ham Bapa nami na saya na papas magoranmu. Saya roh maharajamu. Saya sauma harusmu winagori tonga. Winagori atas. Beri hamba benami sedarion aguluhan hari-hari. Sasam dosa nami songon panasap nami. Bani dosa soman nomor dosa dopak nami. Ulang nami babai hambu parlajuan. Lalu hamba nami kembali pengagum. Hamdu Ibadah jaun. Pakon agogohon apa sangapun dadokahi. Amin. Jalo hama pasu kumbani Tuhan nai bakat. Hidup nyurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holongnya ini nai bakat. Apa pasor ditundu na pasing ma. Sumani na siyam haganupan. Amin. Salom mabata, Horas.